melakukan perawatan kulit dan rambut di salon? Pernah. Perawatan rambut apa? Creambar. Creambar itu apa aja yang dilakuin step-stepnya? Mencuci rambut, Memberikan creambar, terus dibilas lagi, terus dipijat. Ya, Itu ya. Ya, itu termasuk perawatan kulit dan rambut. Kenapa creambar termasuk perawatan kulit dan rambut? Karena perawatan yang dilakukan adalah rambut, kulit dan rambut. Dilakukan di kulit dan rambut. Iya, betul banget ya. Kenapa creambar itu termasuk perawatan kulit dan rambut? Karena perawatan treatment creambar itu perawatannya dilakukan di kulit dan rambut seseorang. Terus di sini gue akan menjelaskan tentang pengertian dari perawatan rambut. Ada yang mau membantu ibu untuk membacakan? Ya, boleh, Sivi. Perawatan rambut. Setelah pernah kebersihan dan kecantikan rambut yang tumbuh di kepala, segala cara yang dapat dilakukan yang mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan rambut, bertujuan untuk menjaga kondisi rambut. Ya, maksudnya di sini itu perawatan rambut itu sebuah tindakan untuk membersihkan kulit kepala dan rambut yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan rambut. Misalnya kayak kelainan di kulit kepala seperti tombe, terus kelainan di rambut seperti kulit kepala. Itu ya. Tujuannya untuk menjaga kondisi rambut. Ini dijelaskan secara singkat aja. Perawatan rambut itu dibagi menjadi dua macam. Perawatan rambut secara basah dan juga perawatan rambut secara kering. Perawatan rambut secara basah itu yang kayak tadi creambar salah satunya. Itu dilakukan, prosesnya itu identik, waktunya itu lama. Lalu ada perawatan rambut secara kering, itu dilakukan biasanya itu dilakukan sebelum melakukan penataan rambut sabun itu. Jadi waktunya itu tidak lama. Untuk memelihara agar kulit kepala dan rambut dalam keadaan bersih dan sehat. Ada yang tahu perawatan rambut secara kering itu kayak gimana? Pasti sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya sama Ibu Dinda. Contohnya itu kayak gimana? Iya, perawatan rambut secara kering itu kayak tanpa melakukan air, biasanya dia itu cuma pakai hair tonic aja, seperti itu. Terus ini yang seperti disebutkan sama Mbak Eka tadi waktu perawatan rambut di salon itu ada creambar, termasuk ke perawatan rambut secara basah. Boleh dibantu baca Mbak Eka? perawatan rambut secara basah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu creambar. Creambar adalah perawatan rambut dan kulit kepala untuk melembabkan rambut yang kering, melembutkan dan memberi nutrisi pada rambut. Creambar dilakukan pada kulit kepala pada saat proses pengaplikasian kosmetika yang berfungsi untuk merawat rambut hingga ke akar dan kulit kepala. Yang kedua ada hair mask. Hair mask merupakan jenis perawatan rambut secara basah yang dilakukan pada batang rambut tanpa mengenai kulit kepala. Hair mask berfungsi untuk memperbaiki rambut kering, rusak dan rontok. Yang ketiga ada hair spa. Hair spa merupakan
pribad itu diangkat sama kulit kepala aja. Kalau hair mask di ujung rambut, ya di batang rambut. Kalau hair spa semuanya itu. Ya, lebih tepatnya hair spa itu berfungsi untuk menutrisi rambut yang lebih spesifik. Jadi yang sangat kayak rusak banget gitu. Biasanya kalau rusaknya itu nggak bisa pakai hair mask, jadi dia lebih spesifik pakainya hair spa. Dan di sini juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis rambut. Karena nanti sebelum kita melakukan perawatan pasti kita akan membutuhkan yang namanya mendiagnosa kulit kepala dan rambut. Nah, yang pertama yang perlu didiagnosa itu adalah jenis rambut. Jenis rambut di manusia itu ada 3 macam, rambut normal, rambut kering, dan rambut berminyak. Di sini ada yang punya jenis rambut salah satu dari yang ada di PPT ini enggak? Ya, Ya, kamu jenis rambutnya apa Mbak Sofia? jenis rambut saya berminyak Ibu. Apa ciri-ciri yang kamu rasakan aja? Terlihat berminyak. Iya, lepek gitu ya. Itu kamu biasanya ada kayak sampo yang spesifik atau kayak sampo biasa aja? Macam-macam sih Ibu. Nggak tentu ya. Iya. Ya kebanyakan itu orang gitu sih, nggak pernah mendiagnosa jenis rambutnya sendiri. Tapi kita sebagai seorang terapis yang akan melayani customer, kita harus melakukan diagnosa rambut biar kita nggak salah dalam memberikan kosmetika pada rambut kalian. Selain ada jenis rambut, juga ada jenis kulit kepala. Jenis kulit kepala juga ada kering, berminyak, dan juga normal. Kulit kepala kering di sini ada yang punya kulit kepala kering enggak? Tidak. Kulit kepala kering itu ciri-cirinya rambutnya itu kering, kusam. Terus kalau kulit kepala berminyak itu rambutnya kayak Mbak Sylvia tadi, cepat kotor pasti, lepek, dan baunya nggak sedap. Lalu kulit kepala normal itu terlihat segar, bersih. Kemudian yang perlu didiagnosa saat melakukan kribat nantinya itu ada kelainan kulit kepala yang ada di layar. Ini cuma beberapa aja, yang umum-umum aja. Itu ada ketombe. Ketombe itu ada 2 jenis, ada ketombe kering, ada ketombe basah. Ada yang punya ketombe kering atau basah? Ketombe kering itu dia itu kayak kecil-kecil gitu. Terus kalau ketombe basah itu dia yang besar-besar banget. Biasanya ketombenya itu ketombe basah itu dipunyai sama kulit kepala yang berminyak karena dia memproduksi minyak rambut yang berlebih. Terus yang kedua ada kutu kepala. Kutu kepala ini biasanya sering dimiliki sama anak-anak SD. Kondisi ketika serangga kecil menempati kulit kepala, itu juga salah satu kelainan kulit kepala. Terus yang terakhir di sini ada alopecia atau kebotakan akibat kelompokan rambut. Nah, ini alat dan bahan yang perlu dibutuhkan waktu kita melakukan pelaksanaan kribat. Mungkin nanti kalian bisa catat di buku catatan biar nanti nggak ada yang ketinggalan pada saat praktek. Ada shampoo, ada conditioner, krim kribat, kuas, wadah, cahaya penyatuan, bulu kecil, dan bulu kecil. Kemudian ini ya, ada bahan, silakan kalian tulis. Terus ini langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah
kita itu perlu mencuci rambut sampai bersih. Supaya bersih. Ya, karena di PPT bersih ya. Lebih tepatnya biar pada saat kita mengaplikasikan krim-krim itu nggak terkontaminasi sama debu-debu kotoran, apalagi kayak rambutnya itu berminyak, kan menghasilkan minyak yang nempel sama kotoran-kotoran rambut gitu ya, biar maksimal meresapkan krim-krimnya itu. Di sini ada langkah-langkah Hermas. Ini langkah-langkahnya juga sama kayak krim-kriman. Langkahnya sama, cuma yang berbeda itu dari mananya Mbak Evita. Hermas sama krimbat itu perbedaannya ada di mana? Dipijat ya kita pengaplikasian dulu. Ya, makasih ya Mbak Bulan. Kalau dipijat itu ya ribet yang dipijat. Kalau Hermas itu ditaruh pengaplikasiannya itu di batang rambut. Kalau ribet itu ditaruh di kulit kepala. Kan sudah kamu jelaskan tadi Mbak Anita. Ini videonya error nggak bisa masuk. Dan kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, nanti tak kasih lihat videonya. Ini yang terakhir ada penugasan. Di sini kalian harus membuat kelompok berdasarkan jenis kulit kepala dan rambut. Jadi dibagi menjadi 3, berminyak, normal, sama kering. Nanti kalian masing-masing anak membawa model atau mencari model dengan jenis kulit kepala tersebut. Misalkan Mbak Fadila itu berkelompok sama Mbak Evita, terus bawa model jenis kulit berminyak, misalkan harus membawa model dengan jenis kulit berminyak. Pokoknya dibagi dari 3 ya. Terus seperti biasa kalian harus membuat job sheet masing-masing anggota kelompok ya. Meskipun kalian berkelompok, kalian harus membuat job sheetnya itu masing-masing. Kemudian melakukan praktek nanti sesuai pengelompokan jenis kulit kepala dan rambut sesuai dengan 3 kelompok tadi. Kemudian mendokumentasikan sebelum dan sesudah treatment. Jadi kalian mendokumentasikan mendokumentasikan model tersebut sebelum dilakukan treatment dan sesudah
Jadi pada saat kita melakukan aplikasi yang krim-kribat itu kita harus memparting rambutnya biar mempermudah kita ambil sehelai demi sehelai rambut saat melakukan pengaplikasian. Kemudian langsung ke tahap pengelesan krim-kribat yang sudah ditaruh di mangkok atau wadah. Lalu kita langsung ke gerakan meses. Setelah kita melakukan pengaplikasian krim-kribat, kita langsung saja melakukan masas pada kulit kepala. Tujuannya masas pada krim-kribat itu apa? Bapak bilang. Ya, fungsinya masas pada saat krim-kribat itu biar krim-kribatnya itu meresap di kulit kepala. Karena percuma kalau kita mengaplikasikan kok tapi enggak dipijet. Makanya tadi Mbak Edita bilang bedanya dipijet. Karena di krim-kribat itu juga melakukan gerakan masas atau pemijatan di kulit kepala. Di sini kepala diputar ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 kali secara perlahan. Jadi di pemijatan krim-kribat ini kita melakukan gerakan 5 gerakan masas. 5 gerakan masas itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Itu ada mengusap, menggetar, vibrasi, friction, petising, dan nalgene. Nah, seperti ini ya videonya.